Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan pada setiap awal tahun ajaran baru yang diikuti murid-murid kelas 7 SMP NU Bahrul Ulum. Pada tahun ini adalah tahun yang spesial karena dilaksanakan secara daring. Walau seperti itu, kita sebagai warga SMP NU Bahrul Ulum harus tetap semangat. SMP NU Bahrul Ulum bisa lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kalian tetap semangat mengikuti MPLS di hari keempat ini. Karena apa? Karena MPLS hari keempat ini adalah MPLS hari terakhir. Jadi, Ibu harap kalian semuanya mengikuti proses kegiatan MPLS pada pagi hari ini dengan semangat seperti halnya di MPLS hari pertama. Oke anak-anak, sebelum kita memulai materi MPLS pada pagi hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa di dalam hati dimulai. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya akan memperkenalkan diri dahulu. Oke, nama saya Muhimmatul Khairah. Biasanya anak-anak panggil saya Bu Himma. Oke, sebelumnya saya ucapkan dahulu kepada kalian selamat datang dan selamat bergabung kepada kalian semua yang telah diterima menjadi peserta didik di SMP NU Bahrul Ulum tahun 2021-2022. Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum kita masuk di materi MPLS pada pagi hari ini, Bu Lima akan memberitahu kalian ruang lingkup materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu yang pertama kita akan bahas pengertian iman. Kemudian yang kedua kita juga akan membahas pengertian takwa. Yang ketiga kita juga akan bahas dalil iman dan takwa. Dan yang keempat kita akan bahas tanda-tanda orang yang beriman. Dan yang terakhir tentunya kita akan bahas peningkatan iman dan takwa. Oke, siap ya? Oh iya anak-anak, sekaligus Bu Hima mengingatkan kepada kalian untuk simak video ini sampai akhir ya. Nanti di akhir video ini akan ada soal untuk kalian yang harus dijawab dan nanti disetorkan di Google Form, kemudian dikumpulkan di pendamping kelompok kalian masing-masing. Oke, siap? Baik anak-anak, pembahasan pertama kita yaitu tentang pengertian iman. Secara bahasa, iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan yang memiliki arti percaya. Kemudian sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan terhadap keyakinan atau kebenaran tertentu. Ya, anak, dari penjelasan tadi kita bahas di sini ya tentang pengertian iman. Jadi pengertian iman tadi ada percaya atau yakin, keyakinan dan sebagainya. Nah, tentunya yakin kepada siapa? Jangan lupa ya, kita punya rukun iman yang ada 6. Jadi iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabullah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir dan juga kepada qada dan qadarullah. Dari Ibnu Majah At-Tabrani itu ada 3, yakni aqdun bil qalbi, iqrarun bil lisan, dan a'malu bil arkan. Jadi yang pertama ada keyakinan di dalam hati, aqdun bil qalbi. Kemudian ada
iqrarun bil lisan, yakni diikrarkan dengan lisan. Dan yang terakhir ada a'malu bil arkan, yakni diwujudkan dengan perbuatan. Nah, kalau misalkan disatukan ya dari rukun iman tadi dengan definisi Ibnu Majah Pembroni, misalkan contoh iman kepada Allah nih, maksudnya kalau misalkan kalian percaya bahwa Allah itu kan maha mengetahui, setiap kalian dimanapun dan kapanpun kalian itu takut, sungkan kalau disawang sama Allah. Jadi kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang positif aja. Jadi bersembunyi di tempat yang paling kecil pun Allah masih tetap bisa tahu keadaan kalian. Kalau kalian misalkan berbohong meskipun sedunia tidak ada yang tahu, tapi Allah maha tahu. Kalau kalian yakin Allah tahu, maka kalian iman kepada Allah. Kemudian contohnya yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat yang selalu mencatat amal siapa namanya? Iya benar, Raqib dan Atid. Kalau kalian misalkan iman kepada dua malaikat ini selalu ada di samping kalian setiap hari, selalu mencatat amal perbuatan kalian yang kalian lakukan, itu sama dengan kalian iman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitabullah. Tentunya kalian tahu ya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah apa aja? Oke, Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil. Sip. Kemudian lanjut ya, yang keempat, iman kepada Rasulullah. Kalian yakin bahwa Rasulullah itu adalah seseorang yang diutus oleh Allah sebagai penghantar antara Allah dengan makhluknya. Ya. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Kalian percaya bahwa hari kiamat itu ada dan pasti terjadi, yakni dunia ini seluruh isinya ini semuanya akan hancur lebur ketika hari kiamat, dan kalian percaya itu iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadarullah. Jadi apapun yang kalian jalani saat ini ataupun kejadian-kejadian yang terjadi saat ini itu semata-mata hanyalah ketetapan dari Allah mulai dari zaman azali. Tentunya kalian juga tahu ya, takdir itu ada yang bisa diikhtiarkan dan juga ada yang sudah ditetapkan. Contohnya adalah kematian. Sekarang kalau diikrarkan dengan lisan, itu contohnya bagaimana? Kita tahu kalau seorang mu'alaf yang masuk ke dalam Islam itu wajib mengucapkan syahadat. Nah, itu salah satu contohnya iqrarun bil lisan. Nah, kalau kita meskipun sudah menjadi umat Islam, kita sudah setiap hari mengucapkan syahadat ketika tahiyat di sholat ya. Nah, itu contohnya iqrarun bil lisan. Kemudian yang ketiga adalah al-a'malu bil arkan. Tentunya kita melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, contohnya sholat, puasa wajib, dan sebagainya. Maka itu adalah perwujudan dari a'malu bil arkan. Submateri yang kedua yakni pengertian takwa. Takwa berasal dari bahasa Arab waqayaqi wiqayatan yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Sedangkan menurut istilah adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Oke anak-anak, selanjutnya ada materi dalil tentang iman dan takwa. Yang pertama ada dalil tentang iman dari hadis riwayat Muslim nomor 9 yang berbunyi al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya keimanan adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir baik dan yang buruk. Dan selanjutnya ada dalil tentang takwa dari Quran Surah Ali Imran ayat 102
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Pembahasan selanjutnya yang keempat ya, kita akan bahas tentang tanda-tanda orang yang beriman dan bertakwa. Yang pertama, seseorang ketika beriman itu senantiasa tawakal. Tawakal artinya pasrah kepada apa yang diberikan oleh Allah, tapi setelah kalian melakukan usaha dan ikhtiar. Contoh sepertinya kalian ingin tes masuk ke sekolah. Nah, kalian belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh setiap malam. Kemudian kalian yakin, maksudnya hasilnya nanti terserah sama Allah, apakah kalian masuk di sekolah tersebut ataupun tidak. Nah, itu namanya tawakal. Jadi setelah ada proses sebelumnya, baru kalian berpasrah ya. Kemudian yang kedua ada menjaga sholat. Nah, menjaga sholat ini anak-anak, tentunya kalian juga tahu ya, sholat wajib itu ada berapa? Ada 5, ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Tentunya kalian semuanya harus wajib kan, sudah tahu ya, semuanya sudah baligh, soalnya sudah mukallaf. Ini harus wajib melakukan sholat 5 waktu, tentunya juga dengan tepat waktu. Jangan diundur-undur anak-anak, soalnya kita juga tidak tahu jadwal kematian kita itu kapan. Kematian itu anytime, jadi hati-hati sholatnya ya, dijaga. Untuk tanda yang ketiga adalah suka bersedekah. Nah, suka bersedekah ini karena dia memiliki iman yakin kepada Allah bahwa apa yang dia miliki adalah sebuah titipan, bukan miliknya sendiri, tapi titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia di hatinya terpikirkan bahwa di dalam hartanya atau di dalam benda-benda yang dimilikinya itu ada sebagian harta orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu dia gemar bersedekah. Kemudian anak-anak yang keempat, menghindari kata tidak bermanfaat. Nah, kalau katanya anak-anak zaman sekarang nih ya, namanya itu ghibah atau gosip. Jadi daripada kalian ghibah atau gosip, bisa bantu-bantu orang tua di rumah. Mumpung pandemi ya, kalian bisa mencari ridho Allah melewati bantu-bantu orang tua. Akhirnya orang tua senang anak-anak, akhirnya Allah juga senang, sayang sama kalian ya. Kemudian yang kelima, dapat dipercaya dan menepati janji. Jadi kalau misalkan sudah diberi kepercayaan oleh orang, kalian tentunya itu sekiranya kalian jangan sampai membuat orang itu kehilangan kepercayaan kepada kalian ya. Jadi kalian berusaha untuk menjadi orang yang dapat dipercaya dan juga menepati janji. Menepati janji ketika kalian sudah memiliki janji dengan orang atau apapun tentang janji, kalian harus menepatinya. Makanya jangan suka bermain janji kalau kalian tidak bisa menepati. Tanda orang yang beriman dan bertakwa yang keenam adalah teguh pendirian, sabar, dan optimis. Jadi teguh pendirian orang tersebut, orang yang beriman itu tidak gampang goyah, kemudian memiliki hati yang sabar serta optimis, yang dipercaya bahwa dia bisa. Yang ketujuh, dia tidak mudah putus asa. Tentunya gandengannya optimis tadi ya, maka dari itu timbullah dia sifat tidak mudah putus asa. Kemudian untuk tanda-tanda orang yang bertakwa sendiri, pastinya dia nomor satu pasti punya iman atau keyakinan. Tentunya iman kepada rukun iman 6 itu, iman kepada Allah, malaikat, kitabullah, rasulullah, hari kiamat, qada dan qadar, itu semuanya itu tanda-tanda orang yang bertakwa lah. Tentunya tanda-tanda orang yang beriman tadi juga masuk di dalam tanda-tanda orang yang bertakwa. Oke, pembahasan terakhir kita kali ini yaitu peningkatan iman dan takwa, yakni bagaimana usaha agar dapat meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita. Yakni yang pertama, senantiasa menjaga sholat dan memperbaikinya.
yakni contohnya seperti karena tadi di tanda-tanda orang beriman ada menjaga sholat ya, jadi tentunya kalian sholatnya on time ya, tepat waktu, harus lengkap ya, jangkep ada 5. Kemudian selain itu setelah sholat kalian dzikirkan dulu, kemudian setelah itu kalian bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib agar menyempurnakan apa-apa yang kiranya di sholat wajib tadi ada kurangnya dan kalian tidak tahu. Oke, yang kedua adalah membaca dan mempelajari Al-Quran. Jadi anak-anak, meskipun kalian baca Al-Qurannya belum lancar, kalian bisa terus belajar. Jangan kok aku izin sudah besar, akhirnya kalian nggak mau belajar lagi. Jangan, karena di usia kalian ini misalkan belajar pun itu nggak kok bikin saru atau nggak cocok. Sudah besar enggak, masih cocok kapanpun orang belajar Al-Quran itu sampai mati pun ya, nggak apa-apa ya anak-anak ya. Belajar nanti lama-lama juga bisa lancar sendiri ya. Pokoknya sehari paling nggak kalian harus baca Al-Quran, walaupun itu berapa ayat, walaupun 1 ayat pun itu sudah sip ya. Kemudian yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Nah, ini kalian bisa dengan menghadiri majelis taklim atau pokoknya mengikuti kegiatan-kegiatan agama gitulah anak-anak ya. Apalagi sekarang kan banyak juga kayak kumpulan-kumpulan remaja, nanti ada ngajinya seperti itu. Kalian bisa mengikuti seperti itu ya. Karena ada pepatah yang kalau misalkan kita berkumpul dengan tukang minyak wangi, nanti kita akan ketularan wanginya. Toh juga itu sama seperti halnya kita mencoba untuk berkumpul dengan orang-orang saleh, paling tidak nanti kita kecipratan ya. Kemudian yang keempat, mengikuti sunnah Rasul. Jadi apa-apa yang menjadi sunnah Rasul bisa mulai kalian jalankan. Pastinya kalian sudah tahu, apalagi ketika bulan-bulan dengan tanggal-tanggal yang spesial ya, contohnya misalkan hari Arafah, hari Tarwiyah, hari Asyura, Tasu'a, biasanya ada puasa-puasa, kalian bisa mengikutinya ya. Kemudian tarawih, ada pokoknya kegiatan yang kesunahan-kesunahan yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah, kalian bisa melaksanakannya ya. Kemudian yang kelima adalah senantiasa berzikir dan bersyukur. Nah, daripada nih ya kalian karena tadi di tanda-tanda orang beriman ada tidak melakukan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Nah, di sini juga ada. Jadi kalian berusaha untuk selalu berzikir, daripada ngomong yang tidak bermanfaat bisa berzikir ya anak-anak ya. Kemudian selalu bersyukur. Jadi apa-apa yang kalian miliki harus selalu disyukuri. Karena kalau sesuatu yang selalu disyukuri, nanti insya Allah barokah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai materi MPLS pada sesi ini. Jadi mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, jangan lupa habis ini kalian silahkan ya siap-siap. Setelah ini akan ada tugas dari Bu Ima. Nanti silahkan dicek langsung, kemudian dijawab ya nanti di form, kemudian di-startkan di kelompok kalian masing-masing. Oke anak-anak, semoga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Oke anak-anak, sekian mungkin ini yang dapat ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.